네, 안녕하세요, 루엔입니다. Hari ini aku mau bahas tentang buku cerita. Kita akan coba untuk terjemahin buku cerita ini ke bahasa Indonesia. Sebenarnya aku udah taruh sih arti-artinya, cuman kita mau bahas gimana caranya dia bisa ditranslate menjadi kalimat seperti itu, gitu ya. Nah, di sini 할아버지의 정원 ini tentang pamannya kakek. Nah, ini cocok banget buat kamu yang udah mempelajari ya beberapa grammar dasar yang kayak struktur kalimat gitu. Nah, ini bagus buat kamu untuk melatih skill kamu untuk menerjemahkan bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Oke, kita mulai aja. Nah, di sini ada 할아버지의 정원. 할아버지 ya kakek. Ei itu artinya kepunyaan. Jadi dia ditempelin ke benda atau ke orang gitu ya. 할아버지 kepunyaannya kakek gitu. Kita artikan aja nya. 정원 artinya taman, tamannya kakek. Jadi di bahasa Indonesia sama bahasa Korea itu kebalik. Kalau kita apanya dulu. Kalau di bahasa Korea, siapa yang punya? Nah, itu yang didahulukan. 할아버지의 정원. Tamannya kakek. Kita turun. Nah, di sini kita perbesar aja ya. 할아버지의 정원은 nah, ini tamannya kakek nih di sini. 할아버지의 정원은 tamannya kakek dan ini partikel topik, jadi menandakan yang dibicarakan di sini adalah tamannya kakek. 도시 한가운데 있어요. 도시 kota 한가운데 di tengah-tengah 있어요 ada. Ada menunjukkan posisinya, menunjukkan ada di mana. Tuh. Jadi kebalik juga sama bahasa Indonesia. Kalau kita ada di mana, kalau mereka di mana ada, ya. 도시 한가운데 있어요. ada di tengah-tengah kota. 높은 건물들로 높은 dari kata 높아 artinya tinggi, 건물 ini gedung artinya gedung, nya inilah yang bikin singular ini jadi banyak, jadi plural ya. 건물 gedung satu gedung, itu menjadi gedung-gedung. 건물들로, lu ini artinya dengan, jadi dengan gedung-gedung yang tinggi. Jadi kalau ada di sini kata sifat ditambahin en, itu kita bisa artikan yang. Dengan gedung-gedung yang tinggi, 둘러싸여 있지요. 둘러싸여 있다. 둘러싸여 있다 ini artinya dikelilingi. Ichio itu kayak apa ya, kita menegaskan. 둘러싸여 있지요. Ya ada kan dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi. Tuh. Kemudian ya ini ada nih cucunya. Apakah benar cucunya? Mari kita lihat. Amir은, ini Amir. Amir ini nama orang ya. Amir lagi-lagi partikel topik. 매주 setiap minggu. Junya ini minggu. 매주 setiap minggu. 할아버지 댁에 di sini meskipun rumah kakek ya, tapi terkadang si ei ini bisa juga kita hilangkan. Ya tergantung konteksnya. Itu 할아버지 댁, 댁 ini rumah, tapi untuk bahasa sopannya itu ke artinya. Jadi tiap minggu si Amir ini pergi ke rumahnya kakek. Ini pergi. 할아버지는 kakek 꽃과 나무를 꽃 ini artinya bunga, kwa artinya dan. Bunga dan namu dan pohon, re-nya ini re itu partikel objek. Ya berarti di sini
bukan kita anggap, tapi harapochinya ini sebagai subjek, kemudian 것과 나무 ini sebagai objek, 아주 좋아해요. 아주 artinya sangat, 좋아해요. Ini kata kerja artinya menyukai. Berarti siapa yang menyukai? Kakek. Ya, karena kakeknya ini adalah subjek di sini. Kakek menyukai apa? Kita lihat di sini yang menjadi objek 것과 나무, bunga dan pohon. Ya, jadi si Amir ini tiap minggu ke rumahnya kakek. Kemudian di sini dikatakan juga 할아버지 itu suka banget sama bunga dan pohon. Ya, berarti dia ini namanya Amir. Amir ya sebagai subjek, 할아버지 sebagai objek. Amir kenapa nih? Amir ngapain? Oh, Amir Wa itu artinya membantu. Ya, Amir membantu siapa? Membantu kakek. 식물 artinya tanaman, itu kepada. Jadi kepada tanaman, ya, Amir itu membantu. Bantunya apa sih kepada tanaman? 물 주다. Ya, 물 주다. Di sini mulnya sebagai objek ya, karena ada partikel objek di sini. 물을 주다. 식물에 물을 주다. Memberikan air kepada tanaman atau ya menyiram tanaman. Dan 주고 거름 artinya pupuk, do ini juga jadi pupuk juga 만들어요. Di sini nggak ada kata objeknya ya, membuat pupuk atau pupuk yang membuat, kita kan nggak mungkin pupuk yang membuat sesuatu gitu, tapi di sini pupuk ini sebagai objek meskipun dia nggak ada r atau nya, kita tahu di konteks bahwa Amir inilah yang membuat pupuk dan menyiram tanaman gitu ya. Jadi nggak harus selalu ada partikel objeknya jelas, tapi bisa juga dihilangkan. 하루 종일 sepanjang hari. 할아버지와 함께, artinya bersama. Bersama kakek, 일해요. Bekerja. Di si Amir ini, dia kerja sama kakek haru 종일 sepanjang hari. Ngapain aja? 할아버지를 도와. Membantu 할아버지. Membantunya tuh dalam hal apa? 식물에 물을 주고, menyiram tanaman, 거름도 만들어요. Juga membuat pupuk. Kemudian, nah ini hasil nih ya, hasilnya tamannya kakek. 아미르와 할아버지는 아밀 dan 할아버지 sebagai subjek, 일을 pekerjaan 다 하고 semua, 다 itu semua, 하다 itu melakukan, gonya ini dan karena di sini ada go naso, bukan go saja ya. Go naso ini setelah. Jadi setelah kakek dan Amir melakukan semua pekerjaan, 정원의 나무에서, ini artinya dari, 정원의 나무, pohonnya taman, berarti pohon-pohon yang ada di taman. Dari pohon-pohon yang ada di taman, ini objek ya, 과일을, buah, 따먹곤 하지요. 따먹곤 하다. Ta itu memetik, kemudian mukta ini artinya makan ya. Dipetik terus dimakan. Apa yang dipetik dan dimakan? 과일, buah. Jadi setelah kakek dan Amir ini udah siram tanaman, membuat pupuk gitu ya. Akhirnya ya di suatu hari dari namunya ini keluarlah 과일. 과일nya ini yang
pun hajiyo. Ini dipetik kemudian dimakan sama Amir dan kakek. Kemudian ini ya dia memetik buah. 그런데 어느 날 pada suatu hari 할아버지는 kakek sebagai subjek 기운이 없어 보였어요. 기운 itu artinya energi. I di sini dia partikel subjek ya. Kalau ini partikel objek tapi bisa juga menandakan kita lihat aja gitu konteksnya. Nunnya ini dia menandakan subjek atau menandakan hal lainnya. Karena nun ini dia bisa dipakai di mana aja sebenarnya. Kalau I, K ya itu no partikel subjek itu hanya untuk di subjek saja. Di sini dari subjeknya tuh kalau kita bilang ada dua gitu ya. Ada 할아버지 sama 기운 없어. 없어 nggak ada. 기운 energinya ini nggak ada. Kakek itu nggak punya energi. Terus 보였어요. Kakek ini terlihat nggak punya energi. Jadi 보였어요. 보여요. Itu artinya terlihat. 기운이 없어 보여요. Kakek terlihat tidak punya energi atau tidak bersemangat gitu. 할아버지, ini ada tanda petik berarti ada orang yang ngomong. 할아버지, 무슨 일 있으세요? 무슨 artinya apa ya? 무슨 ini harus ditempelkan di depannya tuh ada kata benda gitu. Di sini kata benda yang ditempel sama musen itu il. Jadi hal apa yang ada? 무슨 일 있으세요? 무슨 일 있어요? Itu artinya ada apa? Itu apa yang terjadi? 아미르가 물었어요. Amir, nah ini ya. Ini subjek, partikel subjek. 물었어요. Amir bertanya sama kakek. Tanyanya apa? 할아버지 무슨 일 있으세요? Ada apa? Gitu. Apa yang terjadi? Kenapa dia tanya gitu? Karena dia melihat nih 할아버지는 기운이 없어 보였어요. Oke, mari kita lanjut. Oke, ini ya 정원nya kakek itu 할아버지의 정원은 kayak gini, kering gitu. 정원이 죽어가고 있단다. Ada yang bilang 정원이 tamannya 죽어가고 있단다. 죽어 itu kalau 죽어. Nah, yang ini doang nih itu artinya mati. 죽어 ya pasti kalian banyak sih ya. Kalau nonton di drama-drama Korea itu 죽어. Nah itu artinya mati. Tapi kalau 죽어가고 있다. Ini 죽어가고 있다. Nah ini artinya dia sekarat. Jadi dia menuju ke kematian gitu ya. 가다nya ga ini dari kata 가다 pergi gitu. 죽어가고 있단다. 하고 할아버지가 하고 di sini hada hagu di sini itu berkata gitu. Dia berkata. Ini kesatuan ya. Jadi meski dan ini ini dia bukan hanya untuk dan saja tapi dia itu satu kesatuan dengan hagu itu artinya juga bisa dan ya artinya juga bisa dia berkata apa yang dikatakan gitu ada yang gini 정원이 죽어가고 있다 하고 jadi dia berkata 정원 itu sedang sekarat itu maksudnya ya. 할아버지가 대답했어요. 할아버지 menjawab apa yang dijawab sama 할아버지 정원이 죽어가고 있단다 하고 할아버지 itu berkata kayak gitu. 왜요? Kenapa? 아미르가 물었어요. Amir bertanya. Ya, gambarnya 해충 artinya hama 식물을 해치고 있다. 해치다. 해치 itu artinya melukai, menyerang. Go ita itu artinya go iso artinya
sedang. Nah, jadi hama sebagai subjek ada ini di sini. Hama ini sedang menyerang 식물, menyerang tanaman. 무당벌레가 kepik, 무당벌레, kepik itu ya. 가 있으면 kalau ada kepik 좋을 텐데. 좋다, 좋아, bagus, 텐데 itu kayak pasti. Pasti bagus kalau ada 무당벌레. 면 ini artinya kalau ya. Jadi kalau ada 무당벌레 좋을 텐데 pasti bagus. 하고 ya, kakek berkata seperti itu. 할아버지는 말했어요. Kakek berkata seperti ini. Jadi kalau bisa kita terjemahkan gitu ya. 하고 itu kita bisa artikan seperti ini. 할아버지는 이렇게 말했어요. 할아버지 itu berkata seperti ini. 무당벌레 있으면 좋을 텐데. Begitu ya. Dari ini tadi ya yang dikatakan kakek itu 해충이 식물을 해치고 있어. 무당벌레가 있으면 좋을 텐데. 무당벌레는 terus ada yang berkata lagi 무당벌레는 해충을 모고. 무당벌레 sebagai subjek, 해충을 hama sebagai objek, mogo makan. Di 무당벌레 makan hama 치우거든. 치우다. 치우 itu menghilangkan, membersihkan, menghapus tuh. Itu 치우. 거든 ini anggap aja kayak loh gitu. 무당벌레 itu loh, dia makan dan menghilangkan si hama. 무당벌레가 무당벌레가 없으면 nggak ada. Kalau nggak ada 무당벌레, 청원의 겉과 나무는 bunga dan pohon-pohon yang ada di taman 죽고 말 거야. 죽고 말 거야. 죽다, mati. 말 거야 itu pasti akan mati. Jadi di sini kakak cerita sama si Amir bahwa di 정원 itu ada 해충. Kita tuh butuh 무당벌레 atau si kepik ini. Kenapa? Karena 무당벌레는 해충을 먹어 치워요. 해당 벌레 itu dia makan dan membersihkan atau menghilangkan si 해충 tadi, hama. Kalau nggak ada 무당벌레가 없으면 꽃과 나무는 죽어요. Bunga dan tanaman dan pohon-pohon itu pasti mati. 할아버지는 할아버지 kan tiba-tiba ada lagi yang ngomong 할아버지. 제가 꼭 할아버지 aku 꼭 pasti 무당벌레를 sebagai objek 찾아올게요. 찾아오다. Aku cari terus aku bawa. Tuh 찾아오다. Bawa apa? 무당벌레. Aku pasti akan mencari dan membawakan 무당벌레. 하고 berkata seperti itu siapa? 아미르가 말했어요. 아미르 berkata seperti itu. 다음 일주일 내내. 다음 berikutnya 일주일 satu minggu. Jadi minggu satu minggu depan tuh nenek sepanjang satu minggu berikutnya 아미르는 아미르 sebagai subjek 여기저기서 여기저기 kesana kemari 무당벌레를 찾아서 mencari 무당벌레 모았어요. Dia kumpulkan ya so di sini. So yang ini artinya kemudian. Jadi dia mencari kemudian si Amir ini 무당벌레를 모았어요. Dia mengumpulkan selama satu minggu gitu ya. Kayak ini gambarnya ya. Dia sedang mencari, menangkap dan
mengumpulkan mudang-borle. mudang-borle 한 마리는 mudang-borle 한 마리, satu ekor. dari kata hana. 네 마리 itu ekor untuk hewan ya. mudang-borle satu ekor. 운동장 di lapangan. eso ini juga artinya di. 운동장에서 di lapangan 찾았다. Dia menemukan di lapangan. Kemudian atau dan 두 마리는 dua ekor lagi 가게에서 찾았어요. Dia menemukan di toko. 가게 itu artinya toko, kios, tuh. Warung, bukan warung makan tapi warung sembako kayak gitu, itu namanya kage. Kemudian 세 마리는 tiga ekor 공원에서 찾았다. Dia ketemunya di 공원. Ini 공원, ya 공원 itu taman ya. Kalau 정원 itu taman tapi lebih ke kebun gitu. Kalau 공원 itu kayak taman yang kita buat main-main, itu 공원. Oh iya, jadi dari tadi harusnya artinya 정원 itu kebun ya. Jadi 세 마리 dia ketemunya di 공원, di taman. 네 마리는 4 ekor lagi television, TV. Dari bahasa Inggrisnya television, bahasa Koreanya television. T에서 di belakang, T artinya di belakang, eso di belakang TV 찾았어요. 찾았지요. Dia menemukan di belakang TV. 다음 주에 minggu depan, di minggu depannya Amir mudang-borle 10마리. mudang-borle 10 ekor 들어있는. Ya, kalau ada 있는 kata kerja ada 는 atau kata sifat ada nennya, kita artikan yang gitu ya. 병 ini artinya botol. 병 di sini posisinya sebagai objek. 병 botol yang berisi, 들어있다 berisi mudang-borle 10마리, 10 mudang-borle. 할아버지 kepada, ege itu artinya kepada kakek, 내밀었어요. menyerahkan. Di si Amir menyerahkan botol yang isinya itu 10 mudang-borle kepada kakek. 정말 잘했다. Wah, bagus banget gitu. Amir, 정말 잘했다, Amir야. Bagus banget sih, bagus banget Amir. 정말 잘했어. Diulang lagi sama kakek. 정말 잘했어. bagus banget. 할아버지는 kakek 눈물이 글썽글썽한 채로 ini seperti itu. 눈물이 글썽글썽하다. air matanya tuh berkaca-kaca gitu. Mata seperti berkaca-kaca, 말했어요. Jadi sambil berkaca-kaca matanya kakek itu 말했어요. Dia berkata ke si Amirnya, 정말 잘했다. 정말 잘했어. Kemudian 할아버지는 아주 기뻤어요. sangat senang. 정말 아주 기뻤어요. mudang-borle는 si mudang-borle ini kepik 아주 배가 고팠어요. sangat 배가 고팠다. 배가 고팠고요. lapar. Si mudang-borle ini lapar banget. Nah, mudang-borle sebagai subjek, 해충을 먹어. makan si hamanya. 씌우자
dia makan ya sehingga itu menjadi hilang 해충nya. Setelah itu 정원은 자nya ini kayak setelahnya ya setelah dia makan gitu. 정원은 kebunnya 다시 lagi kembali lagi 살아났어요. Hidup kembali, subur kembali gitu. Akhirnya nah ini ya kebunnya menjadi cantik, bagus gitu. Kebunnya nih 건물들로 둘러싸여 있다. Dia dikelilingi sama gedung-gedung tinggi. 그날 이후로 setelah hari itu 할아버지의 정원은 kebunnya kakek suk-suk cepat 자라, tumbuh dengan cepat suk-suk 자라, 많은 열매. 열매 artinya buah ya karena ada di sini berarti buah yang banyak. 맺었답니다. menghasilkan buah yang banyak. Ya, itulah akhir dari cerita 할아버지의 정원입니다.